Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kali ini topik kita adalah desain pekerjaan. Langsung saja, apa itu yang namanya desain pekerjaan? Desain pekerjaan adalah rincian tugas atau cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup orang-orang yang mengerjakan tugas tersebut, kemudian cara tugas itu dilaksanakan, tempat tugas itu dikerjakan, dan juga apa hasil yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. Nah, di dalam deskripsi pekerjaan itu mencakup yang namanya spesifikasi pekerjaan dan tugas itu sendiri. Spesifikasi pekerjaan ini menjelaskan pengetahuan, kemudian kualifikasi, keterampilan, dan kecakapan apa saja yang diperlukan untuk mengerjakan atau menduduki jabatan tersebut. Sedangkan tugas ini merangkum semua elemen-elemen pekerjaan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah keluaran tertentu. Lalu apa yang dimaksud dengan analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan merupakan sebuah pengumpulan, penilaian, dan juga penyusunan informasi secara sistematis yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli atau seorang job analis, di mana informasi yang dikumpulkan oleh job analis ini sangat rinci, meliputi tugas-tugasnya apa saja, kemudian tanggung jawabnya, kemudian kemampuan dari orang-orang itu sendiri yang bekerja, dan juga standar kinerja apa sih yang ditetapkan untuk sebuah posisi. Nah, apa gunanya analisis jabatan atau analisis pekerjaan? Di sini sangat bermanfaat bagi organisasi dengan melakukan analisis jabatan, beban kerja, dan juga evaluasi jabatan. Di sini kita membuat job deskripsi, peta jabatan, beban kerja per jabatan, dan juga bobot jabatan. Nah, tujuannya buat apa saja? Yang pertama bisa untuk analisis kebutuhan pegawai. Karena setiap tahun kita merencanakan kebutuhan pegawai yang diperlukan itu berapa orang sih selama 1 tahun. Karena itu harus dibuat manpower planningnya terlebih dahulu. Selama 1 tahun, misalnya untuk divisi legal membutuhkan misalnya supervisor. Kemudian untuk divisi keuangan misalnya membutuhkan staf pajak. Lalu untuk divisi marketing butuh apa? Misalnya butuh butuh beberapa sales atau apa. Nah, ini harus analisa dari awal. Jadi harus dilakukan manpower planning, perencanaan kebutuhan pegawai. Lalu gunanya juga buat standar kompetensi dan syarat jabatan. Jadi kita bisa menetapkan misalnya untuk seorang ahli pajak itu standar kompetensinya apa saja sih yang kita butuhkan, dia harus bisa apa saja. Nah, itu dirincikan di dalam analisis jabatan ini, di dalam job deskripsi. Lalu bisa juga untuk indikator kinerja pegawai. Nah, jadi kan tadi ketika sudah dibuat analisa jabatan, kita jadi tahu beban kerjanya di posisi tersebut itu kayak gimana. Kemudian apa sih keluaran yang diharapkan dari pekerjaan tersebut, apa aja yang misalnya di posisi HRD bagian rekrutmen, dia harus bisa merekrut dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh user itu berapa lama setelah user meminta. Misalnya divisi marketing membutuhkan 10 orang sales, dia butuh dalam waktu 1 bulan harus dipenuhi. Nah, si HRD ini bagian rekrutmen ini bisa nggak sih memenuhi atau mensuplai dan menerima atau yang intinya melakukan rekrutmen tenaga kerja dan mendapatkan 10 kandidat sales yang terbaik ini dalam waktu 1 bulan. Nah, ini menjadi salah satu indikator kinerja pegawai. Kemudian yang terakhir adalah untuk nilai dan peringkat jabatan. Jadi dengan dilakukannya analisis jabatan, kita bisa memeringkat jabatan-jabatan itu, karena kan jabatan itu tidak setara semuanya. Ada yang masih di level staff, kemudian ada yang level supervisor, ada lagi level manager, level kepala divisi, direksi, dan lain sebagainya. Nah, tentunya posisi-posisi ini atau level-level ini tidak sama untuk beban kerjanya, dan itu nanti akan menentukan kepada penentuan remunerasi atau gaji yang layak untuk posisi tersebut berapa. Seperti itu. Nah, kemudian juga yang tadi yang saya sempat singgung untuk
standar kompetensi dan syarat jabatan. Ketika kita mengetahui tadi kompetensi yang dibutuhkan apa sih untuk misalnya menjadi seorang ahli perpajakan. Nah, di situ misalnya kita punya staf keuangan yang ingin kita promosikan menjadi seorang staf ahli pajak, dia butuh training apa saja. Nah, dari pemetaan ini, dari analisis jabatan ini kita bisa tahu kebutuhan perencanaan kebutuhan diklat untuk pegawai itu apa saja yang kita perlukan. Dan kita juga bisa menyusun formasi pegawai dengan tepat, dengan baik, bisa melakukan penempatan dan penataan pegawai dengan lebih sesuai gitu. Maksudnya si orang the right man on the right place. Jadi orang ini dengan kemampuan seperti ini dia cocok di jabatan mana, seperti itu. Nah, ini tadi sudah ya saya jelaskan manfaat analisis pekerjaan. Nah, kemudian tahap-tahap analisis pekerjaan apa saja? Yang pertama, kita menentukan dulu pekerjaan yang akan dianalisis, pekerjaan apa? Karena kan banyak posisi di sebuah perusahaan. Yang kedua, membuat kuesioner analisis pekerjaan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Nah, aspek-aspek pekerjaan yang dianalisis itu ada keluaran pekerjaan, kemudian aktivitas atau tugas yang dilakukan, kemudian kemampuan atau kompetensi dari pegawai yang bekerja, dan kemudian struktur imbalan atau balas jasa. Ini intinya upah, remunerasi, benefit, dan lain sebagainya. Nah, teknik-teknik pengumpulan informasi ini juga ada berbagai macam. Yang pertama bisa observasi. Observasi itu artinya si job analis ini mengamati setiap hari, misalnya dia mau melakukan analisis jabatan seorang manajer keuangan. Nah, dia stay di ruangan tersebut, di ruangan divisi keuangan tersebut, dan dia mengamati ini si manajer keuangan ini kerjaannya ngapain aja. Nah, tapi teknik observasi ini lama dan dia butuh untuk mengamati secara cermat individu yang ingin dia analisa jabatannya itu apa saja sih yang dia kerjakan dan lain sebagainya. Dan tentunya ini sangat melelahkan karena kan harus mengamati sepanjang hari seperti itu, dan belum tentu juga valid karena apa yang kita lihat pada saat itu belum tentu menggambarkan keseluruhan tugas atau pekerjaan yang menjadi beban dan tanggung jawab orang di posisi tersebut. Nah, yang kedua tekniknya adalah dengan wawancara. Wawancara itu jadi kita melakukan penarikan informasi atau pengumpulan informasi dengan teknik wawancara. Ini bisa kepada si pemegang jabatan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita tadi misalnya mau menganalisa jabatan manajer keuangan, ya kita wawancara dengan orang yang menduduki posisi manajer keuangan tersebut. Kita wawancara, kerjaan kamu setiap harinya ngapain? Kan kerjaan itu kan ada kerjaan yang dilakukan rutin setiap hari, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, kita wawancara dia dan kita list dari hasil wawancara tersebut apa saja sih informasi yang bisa kita kumpulkan terkait dengan pekerjaannya itu. Kemudian misalnya dia bilang kerjaannya A, B, C, D, itu tidak bisa terus kita terima percaya begitu saja, tapi kita harus melihat buktinya juga. Jadi kita boleh meminta bukti-bukti tersebut dari pekerjaan dia. Misalnya dia bilang kerjaannya membuat laporan bulanan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu kita minta dokumen-dokumen yang mendukung jawaban-jawaban yang dia berikan selama wawancara. Kemudian bisa juga kuesioner. Nah, kuesioner ini jadi meminta karyawan atau penyelia itu adalah seorang supervisor untuk bisa menggambarkan dan mendeskripsikan suatu pekerjaan dengan cara menjawab kuesioner. Jadi kalau wawancara itu kan tatap muka, kalau kuesioner ini berupa angket yang mereka isi. Kemudian yang keempat adalah dengan catatan harian atau buku log pegawai. Jadi setiap hari karyawan diminta untuk menuliskan apa saja yang mereka kerjakan pada hari itu. Nah, misalnya dikumpulkan selama 30 hari, setiap hari karyawan tersebut menulis jurnal apa saja yang mereka kerjakan pada hari tersebut, sehingga bisa ditarik kesimpulan oleh si job analis ini apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut di posisinya.
Nah, ini tadi ya langkah-langkah di dalam melakukan analisis pekerjaan. Yang pertama, membuat keputusan tentang informasi pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi informasi apa saja yang kita perlukan, kemudian mereview informasi yang melatar belakangi analisis pekerjaan. Misalnya bagian organisasi. Jadi kan di setiap perusahaan itu pasti punya struktur organisasi yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya struktur organisasi ini bisa menggambarkan juga level jabatan, kemudian pemeringkatan jabatan, dan bisa menggambarkan beban kerja di setiap posisi secara tidak langsung. Nah, kemudian memilih posisi yang mau kita analisa. Lalu kita lakukanlah proses analisa terhadap posisi tersebut. Lalu ketika sudah kita analisa, kita harus memverifikasi informasi dari analisis pekerjaan pada orang-orang yang terlibat, baik orang yang menduduki jabatan itu sendiri, penyelianya atau supervisornya secara langsung, maupun manajernya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Jadi setelah semua kita terima, kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan, kita kembangkanlah menjadi sebuah deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, ini kriteria teknis analisis pekerjaan. Yang pertama adalah keandalan, jadi merupakan konsistensi hasil yang diperoleh. Penilaian bobot kerja dan kualifikasi haruslah sama siapapun yang terlibat dan metode yang digunakan. Jadi di sini maksudnya adalah segala sesuatunya itu harus objektif, tidak boleh subjektif. Jadi untuk penilaian bobot kerja, kualifikasi kerja itu tidak melihat siapa orang yang menduduki posisi tersebut. Jadi tidak boleh ada like and dislike, tapi benar-benar semuanya itu harus sama. Kemudian yang kedua, validitas. Validitas ini artinya metode yang kita gunakan untuk membuat deskripsi pekerjaan ini valid, bisa dipertanggungjawabkan dan berasal dari berbagai sumber. Lalu yang ketiga adalah kemampu terimaan. Jadi kemampuan atasan di dalam menerima hasil analisis pekerjaan oleh karyawan atau manajer, karena ini kan nanti balik lagi untuk analisis pekerjaan ini sendiri otomatis harus mampu diterima oleh atasan kan. Jadi dia secara seorang petinggi atau misalnya seorang direksi pasti dia tahu kok secara garis besar gambaran pekerjaan pada setiap posisi. Nah, ketika kita menyodorkan hasil analisis pekerjaan kita, dia menerima, maksudnya mengkonfirmasi, oh benar kok untuk jabatan ini yang dilakukan, deskripsi pekerjaannya seperti ini, lalu spesifikasi orang yang diperlukannya seperti ini. Nah, itu harus mampu diterima oleh pimpinan atau pimpinan organisasi. Kemudian yang keempat adalah daya guna, yaitu daya guna teknis analisis pekerjaan menurut tujuan analisis. Jadi deskripsi pekerjaan ini atau analisis pekerjaan ini bermanfaat untuk organisasi, untuk membuat organisasi ini menjadi semakin terorganisir, semakin terstruktur, semakin maju, dan bisa menempatkan orang-orang pada jabatan yang sesuai sehingga bisa menghasilkan kinerja yang terbaik di dalam sama-sama mencapai sebuah tujuan organisasi. Nah, ini deskripsi pekerjaan. Apa saja sih yang mencakup di dalamnya? Ada identifikasi pekerjaan, kemudian uraian singkat pekerjaan, tugas yang dilaksanakan, pengawasan yang diberikan dan diterima, hubungan dengan pekerjaan lain, mesin, alat, bahan yang kita butuhkan di dalam bekerja, kemudian kondisi kerja, kemudian kalau ada istilah-istilah dalam pekerjaan yang tidak biasa itu juga bisa dimasukkan di situ, dan juga penjelasan yang menambah atau memperjelas, karena deskripsi pekerjaan atau uraian pekerjaan ini nantinya akan kita gunakan ketika misalnya kita melakukan rekrutmen pegawai. Nah, setelah kita rekrut, kita tentukan, kita lakukan penempatan dia di posisi mana, kita harus memberikan deskripsi pekerjaan ini kepada dia. Jadi dia bisa mempelajari, oh nanti yang akan saya kerjakan ini,
kemudian saya harus mempertanggungjawabkan pekerjaan ini kepada supervisor, pekerjaan ini kepada manajer. Kemudian pekerjaan saya ini terhubungnya atau saling terkaitnya dengan divisi mana saja. Saya perlu memberikan pekerjaan saya ini kepada divisi mana, atau saya memerlukan data apa dari divisi apa untuk bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Nah, ini semua harus tergambarkan di dalam sebuah deskripsi pekerjaan. Oke, sekian penjelasan tentang desain pekerjaan. Nanti kita coba latihan di Excel untuk hal yang sederhana dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.